Kampung Galonggong, kampung dengan sejuta senjata tajam. Itu karena di kampung yang secara geografis berada di Desa Cilangkap, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi sentra produksi golok Galonggong. Sebuah senjata tajam asal Tasikmalaya yang pamornya sudah sampai ke mancanegara. Karya seni luar biasa yang diwariskan oleh para leluhur sejak tahun 1920-an itu dibuat oleh tangan-tangan kekar yang penuh kesabaran juga keuletan. Di kampung ini, golok-golok tersebut diproduksi setiap hari, melewati berbagai tahapan yang tak mudah, sampai harus menguras keringat lelah dari mereka yang disebut sebagai pengrajin galonggong. Golok Galonggong terkenal karena kualitasnya yang sangat baik. Pemilihan bahan tepat dan proses pembuatannya yang apik menjadi kunci mengapa golok buatan Kampung Galonggong sangat tajam dan kuat. Bayangkan, untuk membuat bilahnya saja diperlukan waktu yang tak sebentar dan melibatkan banyak orang. Bahan yang digunakan pun tak boleh asal. Harus menggunakan besi baja yang kuat agar ketahanannya terjamin. Keunikan dari golok Galonggong ini tak hanya terletak pada ketajaman dan kekuatannya saja, tetapi juga unik apabila dilihat dari sisi sejarah, terutama sebagai salah satu warisan budaya di Tasikmalaya. Usia golok Galonggong yang sudah mencapai ratusan tahun menjadi bukti bahwa senjata tajam yang satu ini tak pernah lekang oleh zaman dan sudah sejak lama menjadi andalan para petani Tasikmalaya. Berbicara soal proses pembuatan, mula-mula golok Galonggong harus singgah di pandai besi terlebih dahulu. Besi baja yang digunakan sebagai bahan bilah golok dibakar sampai merah menyala, lalu dipotong untuk menghasilkan ukuran yang diinginkan. Para pandai besi di sini biasa menyebutnya sebagai proses nyirihan. Setelah dirasa cukup panas, mereka mulai mengambil bilah tersebut lalu memotongnya dengan menggunakan alat manual. Kapak dan palu jadi sarananya. Kapak untuk memotong, sementara palu digunakan untuk memukul bagian belakang mata kapak sehingga memberikan tekanan yang besar agar dapat lebih cepat menembus lempengan besi baja. Setelah ukuran dirasa pas, besi tersebut kembali dipanaskan sampai merah menyala. Kali ini, pembakaran dilakukan supaya bahan bilah menjadi lunak sehingga memudahkan proses penempaan. Dalam proses inilah, tangan-tangan perkasa dan terampil itu mulai bekerja. Berupaya sekuat tenaga untuk membuat lempengan besi tersebut semakin pipih dan rapi. Dalam proses penempaan, biasanya melibatkan 2-4 orang. Karena jika dilakukan sendirian, maka prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama. Setelah berwarna kemerahan, besi-besi bahan bilah itu diambil dan ditempatkan di atas sebuah tiang baja, lalu diketok dengan palu secara bergiliran. Terkadang, suara ketokan yang menghentak bergiliran di atas besi pipi itu terdengar seperti alunan nada. Masih di tempat pandai besi, bahan bilah golok yang sudah melewati proses penempaan itu tak serta-merta bisa langsung diasah. Sebelum dilakukan proses penajaman, bilah tersebut terlebih dahulu digerindra untuk merapikan dan menghaluskan bagian permukaan, lalu disepuh agar bilah tersebut tajam dan mempunyai ketahanan yang baik. Setelah disepuh, blade atau bilah golok ini barulah bisa diasah dan dipoles agar terlihat lebih mengkilap. Pasca singgah di pandai besi, wujud golok Galonggong sudah bisa dibilang setengah jadi. Rampungnya proses pembuatan bilah beriringan dengan dimulainya perakitan kerangka dan pangkal golok di tempat para pengrajin. Warga sekitar Kampung Galonggong biasa menyebutnya sebagai maranggi. Disinilah tangan-tangan kreatif mulai unjuk gigi, menampilkan kepiawaiannya dalam merubah bentuk kayu dan tanduk menjadi sebuah serangka, pangkal, bahkan simpai atau tali golok.
Selain dituntut kreatif, dalam tahapan ini para pengrajin juga harus ulet dan teliti. Salah-salah perhitungan, maka serangka atau pangkal golok malah tidak cocok dengan bilah yang ada. Sisi paling kreatif bisa dilihat dari pembuatan pangkal golok, di mana tanduk atau kayu yang semula berbentuk kotak dipahat menjadi berbagai bentuk menarik seperti kepala macan, kepala burung, dan bentuk lainnya, sesuai pesanan yang dipesan oleh konsumen. Dengan bermodalkan sebuah bor manual, gergaji, kapak, dan pisau pahat, mereka sudah bisa membuat beragam bentuk pangkal yang menarik. Hebat bukan? Meskipun pembuatannya sangat rumit dan membutuhkan waktu yang tak sebentar, harga golok galonggong ini terbilang cukup murah. Mulai dari Rp150.000, kita sudah bisa mendapatkan satu buah mahakarya luar biasa ini. Sekaligus ikut membantu melestarikan budaya dan kerajinan tangan yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya. Sampai saat ini, penjualan golok galonggong sudah mampu menembus pasar internasional. Adanya berbagai sarana fasilitas penjualan secara daring, pada faktanya telah membuka keran ekspor bagi para pengrajinnya pun sekaligus memberikan peluang positif bagi perekonomian mereka. Kendati demikian, bukan berarti para pengrajin di sana bebas dari kesulitan. Tetap saja, mereka masih memerlukan bantuan tangan dari pemerintah, khususnya dalam penyediaan bahan baku tanduk dan kayu. Karena seringkali dua bahan utama yang menjadi daya tarik golok galonggong ini sukar untuk didapatkan oleh para pengrajin.